membahas dampak perubahan globalisasi di era modern. Materi kita hari ini akan disampaikan oleh Ibu Aulia. Kepada Ibu Aulia, silakan untuk memulai materi. Mic dan panggung milik Ibu. Atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Nabila. Berkesempatan pada ini untuk membagi materi dan membuka diskusi dengan materi globalisasi. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari globalisasi itu sendiri. Jadi, apa sih globalisasi itu? Globalisasi sebagai contoh adalah dulunya kita hanya tahu tentang keadaan. Namun, sekarang dengan adanya globalisasi, kita bisa mengetahui berita-berita dari negara lain. Bahkan, kita bisa membeli barang dari negara lain dan berteman dengan orang di seluruh dunia hanya dengan sekali klik saja. Jadi, globalisasi adalah proses di mana dunia ini semakin terhubung dan saling bergantung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari globalisasi. Ciri dari globalisasi menjadi 3. Yang pertama adalah media sosial. Yang kedua adalah bahasa asing. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Mohon izin bisa teknologi yang canggih, di mana dalam globalisasi ini memiliki ciri-ciri tentang teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih ini meliputi perkembangan teknologi seperti gadget, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sosial media, di mana sosial media di kalangan sekarang ini sangat berkembang dan sangat bersinambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah bahasa asing, seperti bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional dan digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai contoh dari globalisasi supaya kita bisa mendalami tentang globalisasi itu sendiri. Saya akan memberikan 2 contoh, yaitu pertama, globalisasi budaya. Globalisasi budaya, contohnya seperti gelombang budaya Korea yang mendunia. Gelombang budaya Korea ini seperti taste musik atau selera musik dan gaya berpakaian masyarakat Korea yang saat ini banyak digemari oleh para pemuda-pemudi khususnya di Indonesia ya. Kita simpulkan di Indonesia aja yang paling dekat dengan kita gitu. Yang kedua adalah contoh globalisasi ekonomi. Terjadinya ekspor impor antar negara yang menambah devisa negara menjadi contoh dari globalisasi ekonomi. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi bagi mendiskusikan dan membagi pandangan dari materi pada kesempatan kali ini bisa mengungkapkan pandangannya. Saya berikan kesempatan. Silahkan. Saya. Perkenalkan, nama saya Maila. Saya ingin berpendapat bahwa saya tidak setuju kalau globalisasi membawa dampak yang positif. Menurut saya, globalisasi malah bikin keseimbangan antara negara kaya dan negara berkembang semakin lebar. Negara-negara berkembang sering dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang besar dan cuma mau cari untung. Mereka masuk ke negara kita, ambil sumber daya, dan seringkali nggak peduli sama dampak yang ditinggalkan buat masyarakat. Sekian. Atas pandangan yang telah Anda memang benar, globalisasi dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa globalisasi juga menciptakan peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan investasi dan pasar mereka.
Kita perlu mempertimbangkan kebijakan yang adil untuk memastikan bahwa manfaat akan dipersilakan untuk yang mau berbagi pandangan mengenai globalisasi. Saya ada pandangan. Ya, mohon izin untuk mendengar. Saya dari Kota Pasuruan. Kebetulan keseharian saya itu saya sering berkebun di kebun pribadi saya ya. Pribadi sangat cinta alam gitu. Nah, di saat melihat globalisasi ini entah mengapa saya itu agak kurang setuju gitu ya. Karena kalau kita lihat semakin hari karena adanya globalisasi, alam khususnya di negara kita Indonesia itu semakin tidak terjaga, semakin rusak gitu kalau menurut saya. Apalagi berhubungan sama tadi pendapat dari Mbak Mela ya, yang katanya ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, menurut itu dampak sangat buruk sekali buat alam karena banyak sekali sumber daya alam yang dieksploitasi oleh negara luar yang akhirnya membuat negara kita sendiri mengalami dampak buruk seperti banyaknya banjir, lalu mungkin polusi udara. Karena itu saya pribadi sangat tidak setuju dengan yang namanya globalisasi ini. Sekian sih pendapat saya. Terima kasih. Mas perhatian kan. Lebih lagi globalisasi. Anda benar bahwa dampak lingkungan dari globalisasi adalah masalah yang serius. Namun, kita juga melihat banyak inisiatif internasional untuk mengatasi isu-isu tentang lingkungan, seperti kesepakatan Paris contohnya. Kolaborasi global dapat menjadi cara untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi kuncinya ada di menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Silakan saya membuka sesi penyampaian pendapat lagi. Untuk pendapat terakhir mungkin ya pada kesempatan kali ini karena kita terbatas waktu juga. Disilahkan. Saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai globalisasi budaya. Kenalkan, nama saya Fesya Dewanda, saya dari Papua. Menurut saya, globalisasi sangat mengancam kebebasan. Indonesia seringkali kalah dengan budaya yang populer yang masuk ke Indonesia. Sehingga identitas budaya kita sendiri yang menurut saya terkenal di luar justru malah memudar di Indonesia sendiri. Contohnya yaitu mungkin tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong adalah nilai inti budaya Indonesia di mana masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang menurut kita itu harus bekerja secara kelompok, tidak bisa diselesaikan secara individu. Namun seiring berjalannya waktu di sini, kebiasaan tersebut mulai tergantikan dengan sifat individualisme, menginginkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Yang kedua yaitu pakaian tradisional, bisa dipakai sehari-hari, entah itu batik, kebaya, sarung, kain tenun, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan waktu modern sekarang, entah itu jeans, kaos, yang lebih dominan di kalangan anak muda zaman sekarang. Mungkin itu saja yang menurut saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada pandangan Anda yang sangat relevan. Memang, globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya. Namun, banyak komunitas yang berusaha melestarikan budaya mereka dan mengadopsi elemen global sambil tetap menjaga identitasnya. Dialog antar budaya juga dapat memperkaya keragaman, bukan menguranginya gitu. Jadi kuncinya adalah dari
komunitas-komunitas yang juga berusaha untuk melestarikan budaya mereka dan mengadopsinya gitu. Sekian untuk sesi tanya jawab dan sesi sharing tentang pandangan tentang global. Saya tutup, terima kasih kepada semua peserta yang telah berbagi pandangan mereka. Diskusi tentang globalisasi memang kompleks dan penting bagi kita untuk mendengarkan dari berbagai sudut pandang gitu. Semoga pada kesempatan ini bisa memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk berpikir kritis tentang dampak globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Aulia Eka, pamit undur diri.